Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Aladi Ramadan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video untuk UAS Matematika Informatika dengan menjelaskan tugas 2 yang diberikan kemarin. Mari kita simak videonya. Jadi karena NPM saya ganjil, saya mendapat nomor 1 yaitu distribusi frekuensi dengan kelasnya ada 7, intervalnya 8, dan N-nya itu 80. Jadi yang pertama, kita membuat tabel distribusi frekuensinya dulu. Jadi kita yang menentukan kelasnya. Pokoknya ada kelasnya ada 7 dengan intervalnya 8. Jadi di sini 11 sampai 18, 19 sampai 26 dan seterusnya dengan frekuensinya yang sudah ditetapkan. Pokoknya jumlahnya terus 80. Jadi yang pertama kita harus mencari TBK. Apa sih itu TBK? Tepi bawah. TBK itu adalah tepi bawah kelas. Jadi tepi bawah kelasnya itu adalah 11 dan tepi atas kelasnya itu 18. Jadi cari tepi bawah kelas itu adalah 11 dikurang 0,5, jadi hasilnya 10,5 dan seterusnya begitu. Lalu 18 ini adalah tepi atas. Nah, mencari tepi atas itu adalah ditambah dengan 0,5, jadi 18 ditambah 0,5 jadi hasilnya 18,5 dan seterusnya begitu. Lalu kita mencari TTK atau XI. TTK itu adalah titik tengah kelas. Jadi caranya itu adalah titik tepi bawah ditambah tepi atas ditambahin dulu lalu dibagi 2. Jadi di sini 11 ditambah 18, kalau hasilnya itu dibagi 2. Lalu hasilnya itu adalah 14,5 dan seterusnya begitu. Lalu ada kita mencari FR, frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu cara mencarinya itu adalah dengan frekuensi dari kelasnya itu dibagi dengan jumlah dari seluruhnya lalu dikali 100%. Jadi yang pertama, kita kelas pertama adalah 12 per 80 dikali 100%. Jadi hasilnya itu dari 15%. Lalu kita cari semuanya. P totalnya itu nanti adalah 100%. Lalu mencari UI, itu adalah pengkodaan. Lalu gimana cara mencari pengkodaan ini? Jadi caranya itu adalah X dikurang dengan rata-rata sementara per interval. Jadi contohnya misal rata-rata sementaranya itu adalah di sini. Nah, lalu hasilnya itu misalnya XI dikurang X rata-rata sementara per interval. Jadi 38,5 itu sebagai XI dan juga sebagai rata-rata sementara juga. Jadi 38,5 dikurang 38,5 sama dengan 0 dibagi dengan interval itu 8. Jadi hasilnya 0. Dan seterusnya semuanya dicari gitu. Lalu UI dikali dengan FI. Jadi pengkodaan dikali dengan frekuensi. Jadi hasil dari pengkodaan yang kita cari tadi dikalikan dengan frekuensi. Jadi misalnya yang paling atas 12 dikali minus 3 jadi hasil 36 dan seterusnya lalu dijumlahin nanti ketemunya ada hasilnya 4. Kayak selanjutnya kita mencari tabel distribusi kumulatif. Jadi tabel distribusi kumulatif itu ada dua, tabel distribusi kumulatif kurang dari dan juga tabel distribusi kumulatif lebih dari. Caranya itu adalah kalau misalnya kurang dari batas atasnya ditambah dengan 0,5 lalu hasilnya itu dijumlahin dengan frekuensinya. Jadi misalnya kayak yang satu ini 18 kan ini 18,5 ada gak yang kurang dari 18,5 kelasnya? Ternyata ada 12 berarti frekuensi distribusinya kurang dari 18,5 ada 12 lah dan seterusnya gitu. Ini juga 26 ada gak yang lebih dari 26,5 ditambahin dulu tapi atas itu ditambahin 6,5 baru dicari. Kalau misalnya ada berarti ini kan ini ada 2 8 sama 12 jadi ditambahin dan seterusnya begitu. Dan yang kedua tabel distribusi kumulatif lebih dari. Caranya sama aja cuman eh, ditambahin juga 0,5 di atasnya. Lalu nanti dikurangin kumulatifnya gitu. Ada gak eh, distribusi frekuensi yang lebih dari 18,5? Kalau ada berarti total ini kan 80 dikurangin sama 12 jadi ada 68 itu. Terus ada juga gak eh, tepi bawah ini 11 dikurangin 0,5 kan 10,5 ada gak yang lebih dari 10,5 jadi ada semuanya. Nah itu pusatnya gitu dan seterusnya begitu dicari satu-satu. Lalu yang ketiga
kita membuat grafik. Nah, kita membuat grafik sesuai dengan tabel distribusi yang di atas tadi. Lanjut, kita mencari rata-rata. Jadi, apa sih itu rata-rata? Rata-rata itu ada dua caranya, menggunakan metode biasa dan juga metode singkat. Kalau menggunakan metode biasa adalah caranya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi, cara mencari sigma FI XI ini adalah XI ini dikali dengan frekuensi setiap kelasnya, ini dikali ini dikali ini, seterusnya terus sampai bawah, terus nanti hasil perkalian itu dijumlahin sama tiap ini. Nanti ketemu hasilnya itu adalah 3112. Nah, sigma F ini adalah sama kayak N, itu jumlah dari seluruh frekuensinya adalah 80. Jadi, rata-rata metode biasanya itu 38,9. Hasilnya itu sama, cuman caranya doang yang berbeda. Lalu kita coba menggunakan metode singkat. Caranya itu X bar sama dengan XO. XO ini adalah titik tengah ditambah dalam kurung I dikali uh, sigma UI FI per N. Jadi karena kita sudah mendapatkan sigma UI FI ini dari pengkalian UI sama FI, jadi hasilnya itu ada 4, jadi gampang tinggal masukin aja. Jadi dengan metode singkat 38,5 ditambah dalam kurung 8 kali 4 per 80. 80 ini dari N. I-nya itu 8 interval. Jadi 38,5 ditambah, jadi 8 kali 4 itu 32 per 80. Nah, hasilnya itu 0,4. Jadi 38,5 ditambah 0,4. Hasilnya 38,9. Lalu kita mencari modus. Apa sih itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Atau kalau misalnya di data yang berbobot itu dilihat modusnya itu dari frekuensinya paling besar. Itu modusnya. Nah, karena di sini data berkelompok, dari modus yang dinilai frekuensinya banyak ada di sini di 43 sampai 50. Nah, rumus dari modus itu adalah tepi bawah ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah 2 dikali interval. Nah, cari kita TB-nya dulu. Tepi bawahnya itu adalah kan di sini 43. Jadi, nyari tepi bawah itu 43 dikurangin 0,5. Jadi hasilnya itu 42,5. Lalu mencari D1. D1 itu adalah mencari D1 itu adalah frekuensi dari modusnya itu dikurangin dengan yang sebelumnya. Jadi 20 dikurang 12 itu hasilnya 8. Jadi D1-nya itu ada 8. Kalau D2-nya itu dikurangin dengan setelahnya. Jadi 20 dikurang 16. Jadi hasilnya 4. Jadi D2-nya itu ada 4. Kalau udah ketemu semua tinggal masukin yang di rumus-rumusnya tadi. Jadi 42,5 ditambah 8 per 8 tambah 4 kali 8. Terus 42,5 ditambah 8 per 12 kali 8. Lalu 42,5 ditambah 16 per 3. Nah, 16 per 3-nya ini diubah ke jadi bilangan desimal. Jadi 42,5 ditambah 5,3. Hasil dari 16 per 3 itu, jadi modusnya itu adalah 47,8. Lalu mencari median. Apa sih itu median? Median adalah membagi beberapa data menjadi dua bagian. Rumus dari median itu adalah tepi bawah ditambah I dikali setengah N dikurang F per F, F kecil. Nah, jadi kita mencari setengah N-nya dulu. Jadi 1 per 2 dikali N. Karena N-nya sudah diketahui 80, jadi 80 per 2 hasilnya 40. Jadi kita mencari, lihat lagi ke data yang tadi, di mana ada letak 40. Kan di sini yang pertama cuma 12. Di sini ditambahin lagi setelahnya gitu, 12 tambah 8 tambah 8. Jadi kan 28. Nah, 28 ditambah 12 itu 40, berarti ada di sini. Buat di mediannya, di tengah-tengahnya di sini 40. Nah, F besar itu adalah penjumlahan dari frekuensi yang sebelumnya. Jadi 12 tambah 8 tambah 8 itu adalah F besar ya. F kecil itu adalah frekuensi yang ada di mediannya tersebut gitu. Nah, jadi kita cari tapi bawahnya dulu. Tapi bawahnya itu kan dari mediannya itu kan 35. Jadi 35 dikurang 0,5. Jadi hasilnya 34,5. Lalu kita mencari F-nya kan tadi kan F udah nih. F besar. F besar itu adalah frekuensi sebelum sebelum dari mediannya itu. Jadi 12 ditambah 8 tambah 8 hasilnya 28. F besarnya 28 dan F kecilnya itu adalah 12.
Nah, ya udah kalau misalnya udah ketemu semua, tinggal masukin aja dari rumus. 3,45 ditambah 8 dalam kurung setengah 8 setengah dikali 80 dikurang 28 per 12. Jadi 34,5 ditambah 8 dalam kurung 40 dikurang 28 per 12. Jadi 34,5 ditambah 8, 12 per 12. Karena 12 per 12 ini adalah 1, jadi 8 ini nggak berubah. 8 dikali 1 gitu. Jadi mediannya itu adalah 34,5 ditambah 8, hasilnya 42,5. Lalu kita mencari Q1. Apa sih itu kuartil? Kuartil itu adalah membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau mencari kuartil itu rumusnya sama, cuman bedanya di sini aja. Kalau tadi 1/2, ini 1/4. Nah, fungsi dari F dan F besar dan F kecil ini sama. Nah, ya udah kita tinggal mencari pertama, langkah pertama dulu kita mencari di mana letak Q1-nya itu. Jadi 1/4 dikali 80 dari N-nya itu. Jadi 80 dibagi 4 itu adalah 20. Nah, kita lihat lagi dari tabel. Kalau di kelas 1 kan cuma 12, berarti ditambah lagi 20. Nah, berarti ada di sini letak Q1-nya di 19 sampai 26. Nah, karena rumusnya kita mencari tepi bawah, jadi tepi bawah dari ini 19 itu dikurangi 0,5, jadi hasilnya 18,5 itu tepi bawahnya. Nah, untuk F besarnya itu adalah eh, nilai yang frekuensi sebelumnya dari Q1, berarti cuma ada satu doang nih, berarti 12 doang. Berarti F besarnya itu 12 dan F kecilnya itu 8. Udah tinggal masukin aja sama yang rumusnya tadi yang sudah kita dapat. Jadi 18,5 ditambah 8 per, karena tadi 80 per 4 hasilnya 20, 20 dikurang F besarnya itu 12 per F kecilnya itu 8. Jadi 18,5 ditambah 8 dikali 8 per 8, karena 8 per 8 ini 1, jadi 8 kali 1 hasilnya 8. Jadi Q1-nya itu adalah 18,5 ditambah 8 sama dengan 26,5. Lalu ke ketiga, ke ketiga sama juga rumusnya. Cuman beda di caranya aja di sini. Karena kalau tadi 1/4, ini 3/4 karena ketiga. Jadi fungsi dari F besar F kecil itu juga sama seperti yang di atas tadi. Jadi langkah pertama kita mencari letak ketiganya dulu. Jadi 3/4 dikali 80. Itu hasilnya 60. Nah, kita lihat lagi di tabel di mana letak 60 dari tabel itu. Kan di sini bukan 12, di sini 20 enggak, di sini 28 enggak, di sini 40. Nah, di sini 60. Berarti ada letak ketiganya tuh ada di sini di 43 sampai 50. Lalu langkah selanjutnya kita mencari tepi bawah. Karena tepi bawahnya ada 43, jadi 43 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu 42,5. Lalu mencari F besar. F besarnya itu adalah tadi yang seperti dibilang ditambahin sefrekuensi sebelumnya. Jadi 12 tambah 8 tambah 8 tambah 12. Jadi ya F besarnya itu adalah 40 dan F-nya itu adalah frekuensi di Q3-nya, jadi 20. Kemudian kalau itu masukin aja. Jadi 42,5 ditambah, karena 3/4 80 adalah 60, dikurangin F. F besarnya itu 40, jadi 60 dikurang 40 per 20. Terus 42,5 ditambah 60 dikurang 40, 20, 20 per 20 jadinya, karena 20 per 20 itu adalah 1, jadi 8 kali 1 hasilnya 8. Lalu Q3-nya itu adalah 42,5 ditambah 8. Jadi hasilnya 5, Q3-nya itu 50,5. Jadi ringkasannya itu jadi Q1-nya itu adalah 26,5, Q2 atau mediannya itu adalah 42,5 dan Q3-nya itu adalah 50,5. Jadi lanjut kita mencari desil. Apa sih itu desil? Desil adalah kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat atau data terurut yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, kalau misalnya tadi kuartil dibagi ke 4 bagian yang sama dan median dibagi ke 2 bagian yang sama, nah desil ini dibagi dengan 10 bagian yang sama. Caranya itu sama seperti mencari kuartil dan median. Cuman bedanya di sini itu per 10, kalau tadi per 4 dan itu per 2, dan median per 2. Nah, F besar dan F kecilnya juga sama. Itu adalah F besar itu adalah jumlah sebelumnya dan F itu adalah frekuensi pada desilnya itu. Nah, jadi kita mencari dulu di sini. Kalau misalkan karena soalnya desilnya bebas, mencarinya saya di sini cari desil yang kedua. Nah, jadi caranya dulu kita yang pertama
2 per 10 dikali 80. Jadi itu hasilnya 16. Nah, kita mencari lagi lihat lagi di tabel. Kalau di berapa? 16. Nah, karena yang pertama ini 12, cuma 12. Nah, terus berarti selanjutnya di sini ada 20. Nah, berarti 16 itu ada di 20-nya ini, berarti desil yang kedua itu ada di sini. Jadi, yang pertama kita mencari tepi bawahnya. Jadi, 19 dikurangin 0,5, jadi hasilnya itu 18,5. Lalu, kita mencari F besarnya. F besar itu adalah frekuensi sebelumnya. Ya, karena cuma 1, 12, berarti F besarnya cuma 12. Dan F kecilnya itu 8, ya udah cuma 8. Nah, tinggal kita masukin aja kalau misalnya udah ketemu semuanya. Jadi, 18,5 ditambah 8 dalam kurung 2 per 10 kali 80 itu adalah 16. Jadi, 16 dikurang F besarnya, itu F besar itu 12 per 8. Jadi, 8, 8 sama 8 ini bisa dicoret. Nah, jadi 18 per 5 ditambah 16 kurang 12 itu 4. Jadi 18,5 ditambah 4 hasilnya itu 22,5 desil yang keduanya itu. Lalu kita mencari persentil. Persentil itu apa sih? Persentil adalah nilai dalam nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian. Nah, kalau desil itu yang 10 bagian, persentil ini yang ke 100 bagian. Caranya juga sama, cuman bedanya di sini adalah per 100. Nah, udah kita langsung cari aja karena di sini soalnya bebas mencari persentil yang keberapa, saya mencari persentil yang ke-40. Nah, jadi udah angka pertama tadi sesuai yang tadi juga 40 per 100 dikali 80. Nah, hasilnya itu adalah 32. Nah, dan kita lihat lagi dari tabel di mana letak 32 persentilnya itu. Jadi di sini 12, terus ini 24, 20, terus ini 28. Nah, persentil persentilnya ada di letak sini. Lalu langkah selanjutnya itu kita mencari tepi bawah. Jadi 35 dikurang 0,5 yaitu 34,5. Terus F besarnya itu adalah frekuensi jumlah dari yang sebelumnya. Jadi 12 tambah 8 tambah 8 hasil adalah 28. F besarnya 28 dan F kecilnya itu adalah 12. Jadi kalau misalnya ketemu tinggal masukin aja. Jadi 34,5 dikali 8 per karena 40 per 1 kali 80 hasilnya 32. Jadi 32 dikurangin 28 per 12. Lalu 34,5 ditambah 8 4 per 12. Jadi dikali nih, disederhanain. Jadi hasilnya itu 8 per 3. Dan 8 per 3 ini adalah 2,6. Jadi 34,5 ditambah 2,6. Hasilnya itu adalah persentil ke-40 itu adalah 37,1. Lalu selanjutnya kita mencari standar deviasi atau simpangan baku dan variansi. Kita mengambil dari tabel yang di atas yang diambil kelas, frekuensi, dan X-nya itu titik tengah. Jadi selanjutnya kita mencari X bar kan tadi udah ketahuan nih. X bar itu adalah 38. X bar itu atau rata-rata itu 38,9. Nah, terus eh, jadi langkah pertama itu adalah FI dikali XI itu adalah frekuensi dikali XI. Nah, 12 kali 4,5, 14,5, 174. Nah, gitu seterusnya sampai bawah, nanti hasilnya ditambahin. Jadi hasilnya dari FI kali XI itu adalah 3.112. Lalu kita mencari XI dikurangin X bar. Jadi XI itu adalah titik tengah dikurangin X bar rata-rata. Jadi XI rata-rata ini dikurangin dengan 38,9 sampai seterusnya gitu dicari. Nanti ketemu gini tuh. Ini di ini dikurangin ini dikurangin ini ini dikurangin ini dan seterusnya gitu nanti hasilnya ketemu. Lalu selanjutnya itu XI min X bar tapi pangkat 2. Jadi yang tadi itu yang bagian ini semuanya dipangkatin 2. Itu ketemu udah hasilnya segini. Oh. Lalu selanjutnya ini kita mencari ini hasil dari yang ini dikali sama frekuensi. Frekuensi dikali yang 59536 hasilnya segini terus sampai bawah lalu hasilnya dijumlahin jadi ketemunya
17.139,2. Nah, kita mencari S itu simpangan baku. Rumusnya itu adalah akar sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per N. Ya, karena kita sudah mendapatkan jumlah totalnya itu sigma dari ini, ini tinggal dimasukin aja dalam kurung 17.139,2 per 80. Nah, hasilnya itu adalah akar 214,24. Nah, akar dari 214,4 itu adalah 14,636. Lalu kita mencari variansi. Variansinya itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi, kuadratin aja bagian ini 214. Nah, itu hasilnya 214,24. Karena variansi itu adalah kuadratnya dari simpangan baku. Lanjut, kita mencari CV atau koefiensi variansi. Rumus dari CV koefiensi variansi itu adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu dalam data dalam persentase. Nah, jadi rumusnya itu adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Karena simpangan baku yang sini sudah diketahui 14.636 per rata-ratanya 38,9 dikali 100%. Nah, jadi koefiensi variansinya itu adalah 37,6%. Lalu kita mencari Z-score atau standar score. Z-score itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan posisi suatu data terhadap data di dalam kelompoknya. Nah, jadi rumus dari Z-score ini adalah XI dikurangin X bar per simpangan baku gitu. Nah, X-nya itu adalah 12 dan X barnya itu adalah 38,9 dikurangin lalu dibagi dengan 14.636. Hasilnya itu adalah minus 1,837. Lalu yang nomor 2, karena bebas, saya mengambil bagian distribusi normal. Apa sih distribusi normal itu? Itu adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Buat soal, 2 orang siswa mendapat skor baku minus 1,5 dan 1,5 untuk mata pelajaran matematika. Sedangkan nilai ujian kedua siswa tersebut berturut-turut ada 69 dan 95. Jika nilai ujian matematika diasumsikan berdistribusi normal, tentukan rata-rata dan simpangan bakunya. Jadi, tentukan X bar dan S-nya ini. Yang diketahui Z1 itu adalah minus 1,5 dan Z2 itu adalah 1,5. Dan X1 itu adalah 65 dan X2 itu adalah 95. Ditanya tadi rata-rata dan simpangan bakunya itu sigma. Lalu tinggal jawab ya, rumus dari Z-score adalah X dikurang X bar per sigma. Jadi tinggal masukin aja. Kita mencari yang persamaan pertama dulu. Jadi persamaan pertama Z1 itu minus 1,5 sama dengan X1-nya itu 65 dikurangin X bar per simpangan baku atau sigma. Jadi dikali silang. Ini dikali sini. Lalu 1,5 sigma sama dengan 65 minus X bar. Jadi X bar nanti X bar itu dipindahin. Karena di sini dia min, dipindahin ke sini jadi plus. Jadi X bar minus 1,5 sigma sama dengan 65 itu adalah persamaan pertama. Lalu kita mencari persamaan keduanya itu menggunakan tadi yang diketahui X2 dan juga Z2. Jadi 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 95 dikurangin X bar per sigma. Jadi dikali silang juga sama 1,5 sigma sama dengan 95 min X bar. Jadi pindahin X bar jadi X bar plus 1,5 sigma sama dengan 95. Lalu persamaan kedua itu dieliminasi. Jadi persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2 lalu ditambahin kalau saya ditambahin. Nah, jadi hasilnya itu 2X bar sama dengan 160. Nah, X barnya itu 80 atau rata-ratanya. Ya udah kalau misalnya udah ketemu X barnya itu tinggal masukin aja ke persamaan salah satu persamaan tadi. Nah, saya mengambil yang X bar ditambah 1,5 sigma sama dengan 95. Jadi X bar itu tinggal masukin 80 ditambah 1,5 sigma sama dengan 95. Lalu 80-nya ini dipindahkan. Jadi
dikurangin, jadi 95 dikurang 80 jadi hasil 15. Jadi 1,5 sigma sama dengan 15. Jadi sigmanya itu adalah 10. Nah, jadi hasilnya dari X bar atau rata-ratanya itu adalah 80 dan sigmanya itu adalah sigma atau simpangan baku ini adalah 10. Sekian sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau penjelasannya kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.